Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Ayub pasal 5 ayat 8. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada ungkapan yang mengatakan, dalam hidup ini berlaku hukum tabur tuai. Apa yang ditabur orang, itulah yang dituainya. Nasihat ini memang benar untuk menasihati kita agar menjauhkan diri dari perbuatan jahat atau fasik. Namun dalam melihat atau memahami penderitaan yang dialami seseorang, kita harus berhati-hati. Karena tidak semua penderitaan yang dialami oleh manusia merupakan buah dari perbuatan atau akibat dosa dan kesalahannya sendiri. Ada penderitaan yang dialami seseorang bukan karena kesalahannya sendiri, namun agar kehendak Tuhan nyata atas kehidupan seseorang. Untuk maksud yang demikianlah kehadiran kitab Ayub. Penderitaan harus dijalani dengan tabah, karena Tuhan akan memberi kekuatan dan kemenangan pada akhirnya. Dalam renungan pagi ini, ada sahabat Ayub bernama Elifas. Setelah melihat kesengsaraan yang dialami oleh Ayub, dia mencoba memberikan saran kepada Ayub agar berseru kepada Tuhan dalam semua kesusahannya. Saran itu didasari atas asumsi atau prasangka penderitaan Ayub adalah buah perbuatannya. Selanjutnya Elifas menasihatkan agar Ayub memeriksa lagi apa betul Ayub tak bersalah dalam hidupnya sehingga harus mengalami derita yang tak terkatakan ini. Elifas yakin bahwa jika kita mencari Tuhan dan berseru kepadanya, Tuhan pasti menolong. Tuhan itu Maha Kuasa dan tak akan membiarkan orang yang dikasihinya menderita. Tuhan penuh kuasa dan mampu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di mata kita. Apa yang disampaikan oleh Elifas ini benar adanya, dan itu dapat kita lihat dalam perjalanan kehidupan umat Allah. Benar, Ayub menderita, tetapi penderitaan, pencobaan yang dialami Ayub atas seizin Tuhan. Tuhan itu tahu bahwa Ayub hidup kudus dan tak bercela di mata Tuhan. Tentu ada rancangan yang luar biasa yang akan diberikan Tuhan kepada Ayub, sehingga dia diizinkan Tuhan untuk dicobai kesetiaannya. Ayub mengatakan, tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Apa yang dilakukan Ayub? Ia tidak menyalahkan Tuhan akan musibah yang menimpa dirinya dan keluarga. Sebab apa yang dialami Ayub bukanlah hukuman dari Tuhan. Setiap orang yang mengalami pergumulan fisik maupun batin tentu sangat menderita, dan Ayub bertanya, dosa apa yang telah dia lakukan? Dan Ayub merasa menjalani kehidupannya dengan kudus, berkenan dengan Tuhan, dan tiba-tiba mengalami pencobaan yang sungguh luar biasa. Ayub masih menerima bahwa kita harus percaya akan kemahakuasaan Allah dan senantiasa mencari Tuhan. Dalam penderitaannya, Ayub masih mencari Tuhan. Ayub percaya akan kemahakuasaan Tuhan dalam hidup manusia, termasuk ketika menjalani penderitaan. Penderitaan itu ada karena kehendak Tuhan. Dalam keluh yang terdalam bukan menyesali Tuhan, namun menyesali diri, kenapa harus lahir ke dunia ini? Jalan Tuhan sungguh jauh tak terselami. Kita tidak dapat memastikan apa rencana Tuhan dalam hidup ini.
Namun waktu akan menjawab apa rencana Tuhan dalam setiap masalah membutuhkan kesabaran dan ketabahan. Penderitaan Ayub bukanlah karena kutuk atau balasan Tuhan atas dosa dan pelanggarannya. Ayub sungguh tak bersalah. Namun Ayub juga menunjukkan selain tidak bersalah, dia tetap setia kepada Tuhan. Dalam setiap penderitaan dan pergumulan, kita harus mencari kehendak Allah. Apa rencana Tuhan dalam segala apa yang kita alami? Mencari Tuhan dalam setiap keadaan yang kita alami adalah satu potensi yang dimiliki oleh orang percaya. Kita tidak mengutuki diri kita atas penderitaan yang kita alami, namun berseru dan mencari kehendak Tuhan. Kita punya kewajiban untuk mendorong orang lain agar percaya kepada Tuhan dalam segala pengalaman pahit. Namun, jangan sampai menghakimi orang yang mengalami penderitaan karena tidak berseru kepada Tuhan, apalagi menghakiminya sebagai buah dari perbuatannya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami dalam segala sesuatu, masalah, pergumulan yang kami hadapi. Biarlah kami mencari Allah, dan apapun yang menjadi perkara kami harus mengadukannya kepada Allah, agar kami dapat memperoleh jalan keluar dari setiap problema kehidupan yang kami jalani. Sebab kami tahu segala sesuatu yang terjadi, yang kami alami adalah atas sepengetahuan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menolong kami untuk keluar dari setiap masalah penderitaan yang kami alami. Ajarlah kami untuk tetap mengikut Engkau dalam menjalani kehidupan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.